Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini saya ingin berbincang-bincang santai ya teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu ada Sobat Cuan yang request bagaimana sih kalau saya mau investasi dengan modal yang minim ya teman-teman. Jadi modal 1 juta bisa profitable yang lumayan ya teman-teman dengan investasi jangka panjang caranya ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin menginformasikan buat teman-teman ya, karena ini video yang akan lumayan panjang karena saya tidak sebentar membuatnya ya, biar teman-teman bisa paham ya dari awal apa itu Bitcoin sampai mulai praktek eksekusinya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya Bitcoin itu atau cryptocurrency itu apa ya teman-teman. Oke, jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang terdesentralisasi ya teman-teman. Jadi diaksesnya semua lingkup itu, semua negara bisa untuk masuk ke cryptocurrency ya. Jadi global ya. Oke, jadi dikembangkan secara inskripsi ya teknologi kripto itu ya, sehingga tidak ada perantara dalam transaksi yang terjadi. Jadi kita nggak ada pihak ketiga ya seperti bank atau orang yang contoh yang tidak ada pihak ketiga seperti bank ya, kayak saya contohnya mau transfer ke luar negeri saya harus melalui bank ya, atau lama gitu teman-teman ya, karena ada yang harus diurus gitu, karena ada pihak ketiganya ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung plek langsung keterima gitu ke orang yang kita tuju gitu maksudnya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memakai orang ketiga kalau tidak dengan cryptocurrency ini teman-teman. Oke, nah jadi secara peer to peer ya lebih jelasnya teman-teman, cryptocurrency itu kita secara peer to peer. Apa itu peer to peer? Peer to peer itu kita langsung dari penjual langsung ke penerima teman-teman ya, atau dari pengirim langsung ke penerima ya. Banyak mata uang kripto yang mengadopsi jaringan tersentralisasi berdasarkan teknologi blockchain ya, contohnya ada Bitcoin, ada BNB, Binance Smart Chain atau BNB, ada Ethereum ya kan. Terus ada lagi blockchainnya Tron ya teman-teman. Oke, blockchain sendiri itu apa sih? Oke, blockchain itu sebagai buku distribusi yang dilakukan oleh jaringan komputer yang berbeda-beda ya. Jadi itu sebagai seperti server ya teman-teman. Nah, buat teman-teman berpikirnya ini aman gak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang ya aman banget ya teman-teman. Karena Bitcoin itu contohnya, kenapa saya bilang bahasa ke Bitcoin, karena Bitcoin itu adalah emasnya dari cryptocurrency ya teman-teman. Awal berdirinya cryptocurrency itu karena diawali dari Bitcoin ya. Oke, dan ini dibuatnya nggak gampang teman-teman. Jadi emang perlu waktu bertahun-tahun, dan akhirnya di 2009 kalau nggak salah itu bisa mulai efektif ya teman-teman. Oke, contohnya kita bisa lihat di sini ada gambarannya ya teman-teman. Bagaimana sih security-nya dari blockchainnya cryptocurrency Bitcoin ya teman-teman. Nah contoh misalkan kita naruh uang di kripto ya teman-teman. Nah kita harus cari dulu teman-teman exchange-nya itu apa ya teman-teman. Jadi kalau untuk servernya si blockchainnya itu memang benar-benar aman ya. Kenapa? Karena dia ini susah dibobol ya. Contoh dia tuh ada jutaan kode yang mirip-mirip gitu contoh teman-teman. Jadi contohnya bukan seperti itu ya. Contohnya begini teman-teman, saya bisa ilustrasikan. Oke, ke sini not. Oke. Saya bisa ilustrasikan. Maaf di sini ada yang gak usah dibahas ya di sini ya. Kita langsung fokus ke sini aja. Contoh di sini ada security-nya ya, mungkin kurang lebih begini ya teman-teman. Nah ini ada ada jutaan atau mungkin miliaran kode yang ada di blockchainnya si kripto ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau dipikir kita ini sebagai mayoritas penduduk Indonesia ya teman-teman, di sini itu hanya segelintir dari banyaknya
bosman yang bermain di kripto ya teman-teman. Jadi kan berpikirnya kita ini mungkin bukan yang diincar, tapi ada orang lain yang lebih diincar teman-teman. Jadi bagaimana sih bisa amannya gitu? Nah jadi ini mungkin ada miliaran ya teman-teman, miliaran atau jutaan kode security-nya di blockchain itu sendiri. Contohnya di Bitcoin. Nah hacker itu dia mau ngebobol angka satu ini, dia butuh beberapa jam ya teman-teman. Nah setelah dibobol angka satu, dia ada angka satu lagi teman-teman. Oke, dibobol lagi ada angka 0 lagi teman-teman ya. Dibobol lagi angka nolnya ada angka 0 lagi teman-teman, sorry 0 maksudnya. Nah jadi dia harus melewati semua kode ini, mungkin ada miliaran kode baru dia bisa ngebobol dari blockchain itu sendiri ya teman-teman. Dan ini semua aman ya, kenapa? Karena setiap transaksi yang kita lewatin dari exchange ke exchange ataupun dari penerima siapa dengan siapa, kita tahu teman-teman. Jadi si blockchain ini bisa ngebaca itu kemana arahnya teman-teman, kedeteksi gitu. Jadi kita nggak usah takut ya. Contohnya ada beberapa kasus yang dia bikin exchange yang dibawa kabur cryptocurrency, contohnya bitcoinnya itu banyak sekali teman-teman. Nah itu ketahuan teman-teman orangnya di mana dan kapan diambilnya dan kapan kaburnya, ketahuan teman-teman, karena semua transparan ya. Kita bisa lihat, kenapa? Karena koin yang nimbul aja kita bisa tahu, kita bisa riset ya teman-teman. Contoh dari coin market cap ya teman-teman. Nah ini kita udah bahas ke coin market cap, sebenarnya kita harus nggak bahas kesini dulu, cuman nggak apa-apa ya biar teman-teman paham koin-koin ya teman-teman. Nah contoh yang tadi saya bahas exchange ya teman-teman. Exchange itu adalah tempat untuk pasar kriptonya teman-teman. Nah sebelum dia masuk ke exchange, dia itu masuknya masih smart, masih kode kontraknya doang teman-teman. Jadi kita bisa beli melalui kode kontrak, dan biasanya kita beli itu adanya di Transwallet ataupun di PancakeSwap ya teman-teman. Jadi PancakeSwap itu fungsinya apa? PancakeSwap itu fungsinya untuk kita swap token kita atau koin kita ke koin yang baru gitu ya. Jadi koin lama kita, contoh koinnya BNB ya, kita barter BNB-nya. Nah PancakeSwap ini sebelumnya ini dibikin dari BNB, maksudnya dari Binance ya teman-teman dibuatnya ya. Jadi lebih faktornya lebih banyak dari koin BNB ya di sini. Nah kita bisa pilih nih contoh koinnya kita mau beli dari, misalnya kita mau masukin BNB ya, di sini kita masukin nih bisa nih ya. Nah terus di sini kita mau beli koin apa, token apa ya gitu. Nanti teman-teman bisa search dengan kode token itu sendiri ya melalui website dia ya. Nanti dipaste di sini teman-teman. Misalkan kodenya seperti gini ya gitu. Nah pokoknya kode uniknya nanti teman-teman bisa admit gitu, terus nanti masuk ke sini bisa di connect walletnya. Nanti ciri-ciri di sini udah ada logonya ya teman-teman. Kalau seperti ini belum connect karena harus memakai tambahan aplikasi lagi seperti Transwallet. Karena kenapa? Kalau kita nggak pakai itu jadi fungsinya berbeda-beda ya. Kalau apa namanya? Jadi kalau untuk exchange itu fungsinya untuk pembelian sudah masuk di pasar global. Nah ini yang belum masuk di pasar global yang harganya masih murah banget ya teman-teman. Biasanya masih murah banget ya, tapi resikonya sangat besar ya teman-teman. Nah cara belinya itu teman-teman harus nyiapin Transwallet, contohnya Transwallet salah satunya. Kenapa? Karena dana teman-teman itu nanti bakal ditaruh di Transwallet, seperti contohnya ada Dana gitu ya. Kalau di umumnya umumnya kita ya, atau Dana, atau ada lagi banyak aplikasi keuangan lainnya, intinya buat nyimpen dana kripto kita di situ ya. Nah untuk swapnya di PancakeSwap gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa, ketika dia udah di swap, nah uangnya itu nanti kelihatannya di Transwallet itu ya. Oke, sebenarnya ranah ini nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya teman-teman, biar lebih kompleks lagi, biar lebih mendetil dan jelas ya teman-teman. Nah untuk tadi saya bahas, balik lagi, koin yang baru ini sebenarnya itu
belum dipastikan aman ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu teman-teman, banyak ratusan koin atau ribuan koin yang buat token atau koin kripto yang kita nggak tahu asal usulnya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih pembuatnya siapa. Banyak juga yang nggak masukin dia profilnya seseorang yang pembuatnya, CEO-nya atau perusahaannya di mana, kita nggak tahu ya. Nah, makanya kita harus riset dulu sebelum kita beli token sesuatu ya, mau token yang lama yang udah masuk pasar global ataupun token yang baru. Sebenarnya kita lebih wanti-wanti tuh yang baru. Kenapa? Karena yang baru ini dia itu belum tentu dia masuk ke exchange-nya teman-teman yang ditargetkan. Mungkin dia masuk ke exchange-nya, cuman dia market cap-nya kita bisa lihat ya. Exchange ini kan banyak ya teman-teman. Sebentar, oke, digedein dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada bursa ya teman-teman, kita bisa klik ya. Nah, ini ada exchange-nya atau bursa ya teman-teman. Jadi ini adalah pasar globalnya ya. Nah, kini kita bisa lihat ya teman-teman. Ini ada rankingnya ya. Kita bisa lihat ranking pertama ada di Binance, BNB, Binance ya. Dengan volume total 24 jamnya dia sekian ya, banyak banget ya teman-teman. Dia market lagi pada turun semua ya teman-teman. Kita bisa lihat di kedua ada Huobi, ada Coinbase, terus ada VTX ya, terus ke bawah masih banyak ya teman-teman, ada 200-an ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada nilainya ya. Jadi semakin dia kecil itu semakin resikonya rentan untuk dihack ya teman-teman, atau dia ambil koinnya ya. Nah, kenapa? Karena security-nya kurang bagus ya di review dari Coinbase, Coin Market Cap ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Kalau saran saya teman-teman yang masih baru bisa make di toko kripto ya teman-teman. Toko kripto atau enggak Binance, nanti saya sediakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kenapa saya arahkan ke situ? Kenapa? Karena di situ ada izin usaha dari Bapepti-nya teman-teman, udah aman lah istilahnya. Terus di sini toko kripto Binance di peringkat nomor 1 ya, 9.9, dia skornya 9.9, udah bagus banget teman-teman. Nah, toko kripto dia ada di peringkat, sebentar kita cari ya. Oke, banyak banget ya teman-teman, jadi jangan asal pilih exchange ya. Nah, teman-teman kalau bisa juga jangan asal pilih exchange, tapi teman-teman bisa disebar ya. Kenapa? Karena nanti ketika dia sewaktu market lagi turun, teman-teman tuh bisa persiapan untuk buy lagi gitu. Ketika lagi urgent, teman-teman bisa buy ya kan. Ketika market lagi urgent, teman-teman bisa buy di exchange yang berbeda. Kalau si waktu-waktu aplikasi yang bisa teman-teman pakai itu lagi maintenance gitu. Kita search aja coba ya, karena banyak ya toko kripto. Oke, toko kripto di sini saya juga biasa pakai toko kripto ya teman-teman. Oke, di sini toko kripto ya, kita bisa lihat dia volumenya ada 628 miliar ya teman-teman. Nah, ini di website teman-teman ya. Terus dia itu ranking ke berapa, sebentar kita cek. Nih 30 teman-teman, 5.9 ya. Jadi ini masih kuning juga, cuman ini lumayan ya teman-teman. Yang penting jangan sampai merah banget ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kita kalau mau pakai di koin-koin atau di exchange-exchange yang bawah-bawah ini, karena koin-koin yang baru nongol itu biasanya dia di bawah-bawah sini teman-teman. Contoh ada Coin Tiger, ada Coinbase, ada di Hotbit, ada di, pokoknya yang murah-murah teman-teman itu masuk ke exchange-nya dia biasanya koin-koin baru banyak di situ ya. Karena token baru itu dia nggak mudah untuk masuk ke exchange yang nomor 1 kayak gini ya, exchange yang security-nya bagus kayak gini kualitasnya.
karena dia harus melewati proses syaratnya berbeda-beda dan biayanya juga nggak sedikit ya teman-teman gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kok kenapa yang koin-koin baru nggak bisa langsung ke pasar global, karena dia beda-beda, ada prosesnya beda-beda. Dari Binance ini dia prosesnya beda, terus ke Huobi juga beda lagi, ke Coinbase beda lagi, biayanya juga beda lagi. Jadi ada faktor-faktor tersendiri ya teman-teman. Nah balik lagi, kalau koin baru teman-teman risikonya dia itu bisa hilang ya teman-teman, hilang dari trans wallet kita. Contoh teman-teman itu punya 200.000 atau 300.000, saya biasa beli itu kalau koin baru itu 300.000 teman-teman, sampai 500.000. Kenapa? Karena kalian beli 500.000 itu bisa dapat banyak token teman-teman. Contoh saya beli di koin yang baru itu ada Bumun ya teman-teman. Bumun ini harganya masih murah banget ya. Bumun ini harganya masih murah banget, menoleh masih banyak. Jadi teman-teman kalau mau beli juga masih bagus banget potensinya. Oke, websitenya memang agak berat karena dia semua grafiknya ini animasi semua ya teman-teman. Jadi sekilas saja untuk ini websitenya Bumun. Nah, kenapa? Jadi saya beli 300 atau sampai 500.000, saya bisa dapetin banyak token sampai dengan miliaran token bisa teman-teman. Contoh di Bumun saya dapat 1,5 miliar token. Teman-teman bayangin, nolnya masih banyak ya. Kalau dalam 1,5 miliar token itu dijadikan 100 perak aja udah berapa saya punya uang ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ini kalau di PancakeSwap ini agak gambling juga ya. Kita sebenarnya harus riset juga, tapi kita nggak bisa jamin tuh perusahaannya bisa kuat nggak gitu ya kan, karena memang dia punya project ya, pastinya juga dia bakal ngejalanin, tapi kita nggak bisa jamin ini benar nggak perusahaannya gitu, scam nggak nantinya gitu ya. Karena kita banyak juga yang terjadi, kita beli token atau koinnya tiba-tiba harganya makin lama hilang, makin lama turun akhirnya nol ya teman-teman. Banyak yang kayak gitu hilang, ataupun kita nggak bisa narik lagi ya, uang kita hilang gitu aja, perusahaannya hilang, kabur. Nah lebih aman teman-teman langsung ke marketnya ya, ke market ini ya teman-teman. Jadi langsung ke market globalnya, teman-teman bisa pilih exchange-nya sesuai teman-teman yang kesukaan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa riset lagi untuk exchange tersebut yang teman-teman ingin pakai. Oke, terus terus di sini saya pengen bahas bagaimana sih teman-teman tadi cara bagaimana kita bisa profit dalam modal yang kecil ya teman-teman, dari modal yang kecil 1 jutaan itu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, kenapa kita ini nggak pakai modal kecil aja buat dapetin uang yang besar. Ya semakin kecil uangnya itu semakin kecil juga dapatnya gitu ya, jadi semakin besar, jadi itu tergantung si orang itu. Pasti teman-teman sudah paham lah gimana maksud saya. Nah sekarang pertimbangannya gini teman-teman, kalau 1 juta kita buat tradingnya, saya nggak nyaranin teman-teman untuk trading ya. Kenapa? Karena trading itu kita punya uang 1 juta, kita itu nggak tahu arah market itu sebenarnya arahnya nanti bakalan mau kemana ya teman-teman. Mungkin kita bisa analisa teknikalnya teman-teman seperti ini contohnya ya, atau teman-teman sebelumnya kita coba masuk ke time frame 1 hari ya. Ini Bitcoin ya, oke. 1 hari saya mau coba pakai Fibonacci teman-teman, Fibonacci. Oke. Jadi fungsi ini untuk menemukan garis supportnya teman-teman. Nah biasa trader atau trading dia memakai ini untuk melihat ya pergerakan dari pattern candlenya ini ya teman-teman. Nah candle ini dia itu bakal naik turunnya. Kenapa? Jadi kalau teman-teman perhatiin ya teman-teman, di sini dia ada garis support ya, garis support ya. Nah di sini garis support ini dia kalau lewatin kayak gini dia memang udah jebolin garis supportnya, melewati, tapi dia ada garis, sebenarnya tuh dia ada volumenya lagi di bawah dan di atas ya teman-teman. Jadi nggak harus dia titik di sini ya, jadi mungkin tuh versi saya doang atau versi teman-teman juga daripada trader ya.
Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya, dia mantul ke sini ya, terus naik ke atas ya, terus mantul lagi, mentok di sini nggak kuat ya, nggak kuat masuk ke supportnya, tembus support ini. Oke, dia turun lagi, breakout lagi, dia pump lagi, naik lagi ke atas ya teman-teman, sampai ke atas sini. Oke, dia turun sedikit, retest sedikit ya teman-teman, terus naik, retest sedikit. Oke, naik lagi, akhirnya di sini dia mau jebolin lagi, nggak bisa, nggak kuat teman-teman, karena dia udah masuk ke apa, itu udah masuk ke line selanjutnya teman-teman. Bahasanya gimana ya, saya lupa teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Nah, di sini kemungkinan dia ini setelah tes di sini ya, dia bakal naik lagi ya. Jadi kalau teman-teman di sini, bagaimana sih cara optimalisasinya ya teman-teman? Contoh ya, teman-teman ini kalau trading ya, teman-teman tuh harus lihat ya teman-teman, lihat posisinya si candlenya itu lagi merah apa hijau ya. Jadi prinsipnya kita itu gimana caranya belinya murah, untungnya besar gitu, jualnya mahal ya. Kenapa? Contoh, ketika dia udah naik gini ya teman-teman, pasti ada kalanya dia tuh bakal turun ya teman-teman. Dia bakal retest lagi ke bawah. Nah, kita manfaatin peluang itu untuk ngambil open posisi ya. Nah, dia ketika dia retest kayak gini, kita bisa open posisi di sini ya. Nah, kita bisa open posisi di sini. Ketika dia masuk ke sini, kita masuk orderan di sini, dia naik lagi, kita bisa jual lagi, dia turun lagi di sini, kita bisa open posisi lagi gitu ya. Jadi ngambil peluang celah-celah dari harga tersebut. Tapi kalau di sini ya, harganya kan memang fluktuatif ya, naik turun, kita nggak bisa tahu arahnya mau kemana ya. Saya nggak bisa jamin juga dia bakal, mungkin bisa lah jadi dia bakal retest ke atas nih teman-teman, terus turun lagi teman-teman. Mungkin dia bakal sampai ke target kita sih sebenarnya sebelumnya ada di sini ya teman-teman ya, ada di sini. Target pertama di sini, target kedua sini untuk ambil open posisi ya. Karena support terkuatnya dia tuh di sini sama di bawah sini udah merah sih teman-teman. Jadi kita bisa targetin di sini. Kemungkinan dia bakal turun lagi ya teman-teman. Tapi harapan saya sih dia bisa, kemungkinan dia bakal naik terus ke atas ya teman-teman. Bakal ke to the moon ya teman-teman. Bakal ke bulan ya larinya ya teman-teman. Oke. Aduh. Lihat aja ya. Nah, gimana sih cara ambil posisinya teman-teman? Cara ambil posisinya itu kita mudah ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa memakai settingan di bawah sini ya. Untuk melalui ini saya melalui website, tapi kalau mobile tuh lebih mudah lagi. Di situ ada settingannya lebih simple ya. Karena nggak banyak harga market yang kelihatan di sini ya. Harga jual belinya. Nah, terus di sini ada batasan harga, teman-teman bisa isi harga, terus jumlah Bitcoin yang ingin dibeli, berapa persen dari dananya ya. Terus total dari BDR-nya berapa ya teman-teman. Oke. Nah, ini cara belinya, terus cara jualnya di sini sama seperti hal yang kita ini. Kalau memang kita mau jual 100% kita jual, klik 100% dia otomatis ya, gitu. Nah, terus di sini ada harga pasar ya teman-teman. Harga pasar ini dia fungsinya ketika dia di market yang misalkan harga marketnya sekarang ada di sini ya teman-teman. Sorry ini ya. Jadi harga terakhir ada di sini teman-teman, 661 juta. Nah, kita itu bisa langsung open posisi berapa persen dari harga market itu. Jadi dia ngikutin harga market yang saat ini gitu. Nah, batas harga ini dia itu kita targetin. Misalkan kita mau belinya ketika dia sentuh di harga sekian nih, di harga 631 juta ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini tadi ya, 632 atau 31 lah ya.
Nah, ketika ditembus di sini atau menyentuh harga itu, teman-teman langsung otomatis mengambil posisi di situ ya teman-teman. Nah, atau stop limit juga. Stop limit ini atau oco, dia itu buat membatasi ya teman-teman. Jadi ketika dia naik atau turunnya terlalu parah, dia bakal langsung stop loss ataupun profit ya teman-teman. Oke. Nah, saran saya teman-teman, kalau untuk modal kecil nggak usah buat trading ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih token yang benar-benar potensinya jangka panjang ya teman-teman. Benar potensinya bisa untuk investasi kedepannya itu bagus ya. Contohnya, oke, di sini saya ingin nunjukin token saya teman-teman. Jadi ada beberapa token ya yang saya hold. Jadi kalau teman-teman kalau bisa jangan main di satu exchange ya. Kenapa? Kalau exchange ini dia ada maintenance atau update seputar dari kripto, dari aplikasi ini atau exchange ini. Nah, teman-teman ketika harga lagi market turun, teman-teman nggak bisa ngelakuin apa-apa karena uangnya di situ semua. Jadi kalau bisa teman-teman pencar gitu. Jadi main di 2 exchange atau 3, nggak ada. Jadi biar bisa teman-teman itu meminimalisir tingkat peluang itu ya teman-teman, karena momentum itu susah diambil ya. Ketika tadi contoh Bitcoinnya tembus di tadi tembus di 600 jutaan ya teman-teman. Nah, kita nggak bisa lagi ditempatin di situ teman-teman. Jadi susah untuk turun lagi karena dia punya support sendiri di tiap candlenya itu ya teman-teman. Gitu. Jadi sebelum kita beli kita harus siapin dana kita dan kita pencar kalau bisa. Kenapa? Karena ketika dia maintenance, ketika dia harga lagi turun, kita bisa serok lagi gitu. Tapi kalau memang mau di main satu aja nggak apa-apa ya, karena biar nggak ribet juga, karena kebanyakan aplikasi juga kitanya sedikit pusing ya. Oke. Terus di sini saran saya teman-teman, kalau untuk mainnya di misalkan uang kecil misalnya 1 juta ya teman-teman, contoh teman-teman bisa main di Polkadot atau di Cardano atau di FTM ya. Terus ada di toko kriptonya juga ada tokennya, TKO namanya teman-teman ya. Nah, kenapa? Nah, karena teman-teman bisa riset juga sih sebenarnya. Jadi project-projectnya ini sebenarnya di apa gitu ya. Kalau dot ini harganya dia udah 500 ribuan ya. Nah, saya punya tinggal 3, kemarin sempat saya jual karena tahu harganya bakal jatuh. Saldo tinggal 3 ya teman-teman. Oke. Dengan harga BTC segini 0,002. Oke, dengan IDR saya 600 perak ya. Jadi tadi sebelumnya saya sudah nyerok ya. Saya udah nyerok FTM sedikit ya, cuman 22 FTM ya, sama Cardano juga karena dia market tadi sempat turun banget ya, saya serok sedikit. Jadi kita ngambil momentum itu untuk naikin koin gitu. Jadi ketika koin itu naik ke atas ya kan, itu kan harga naikkan kita ya. Terus kita jual di sini, dia udah turun lagi, kita serok di bawah, udah turun, diserok di bawah, dia kan harganya lebih murah, jadi kita dapat koinnya lebih banyak lagi gitu. Ntar dia naik lagi gitu. Jadi sistemnya seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi ketika trading itu kita loss, dalam artian sebenarnya kita nggak ada loss seperti teman-teman bayangin kayak di kayak di contohnya di platform-platform yang kayak kita nggak bisa sebutin ya, cuman dia itu kayak ya contoh si B lah gitu ya kan, si Bino gitu. Nah, aplikasi gitu dia itu kayak scam ya teman-teman, karena saya juga nggak tahu itu harga pasarnya itu dari mana, dia candle bisa naik dan turun ini dari mana. Jadi teman-teman harus paham ya, kenapa si harga ini bisa naik, kenapa harga bisa turun. Nah, harga naik ini karena permintaan pasar yang semakin lama semakin naik ya teman-teman, semakin banyak gitu, semakin banyak. Dan harga turun karena supply-nya semakin banyak juga, bukan supply semakin banyak, karena banyak orang yang jual gitu. Lebih gampangnya
Oke, jadi dia naik karena banyak orang yang beli, dia turun banyak orang jual. Nah, kok bisa? Karena dia ini sifatnya itu seperti logam ya, lebih ke logam kayak emas contohnya, terbatas ya. Jadi kita nggak bisa bikin terus. Jadi kripto ini contoh koin yang dibikin sama orang pembuatnya, dia itu hanya bisa bikin satu kali ya, nggak bisa ditambah lagi ya teman-teman. Bahkan bisa berkurang. Kenapa? Karena banyak kelalaian yang holder yang hilang. Contoh teman-teman bikin di toko kripto atau di contohnya di Transwallet itu lebih parah lagi. Passwordnya itu dia ada 12 kata ya, bahasa Inggris 12 kata, teman-teman harus catat di buku. Nah kalau buku itu hilang atau enggak ada yang nggak catat di buku di HP misalkan ya, nah HP-nya hilang, udah gitu teman-teman. Jadi udah itu hilang tuh kripto kita, karena kita nggak ada pihak ketiga, nggak ada penanggung jawab, desentralisasi teman-teman. Di sini tuh jangan kelalai untuk password juga ya teman-teman. Kalau bisa simpan, dicatat, udah taruh di brankas ya gitu, karena itu aset kita ya. Mungkin kalau kita diemin satu koin itu yang tadinya harga 10.000 bisa jadi 2 juta satu koin gitu. Jadi itu sangat sangat meminimalisir kehilangan koin ya teman-teman, karena banyak juga orang yang naruh terus didiamin bertahun-tahun, akhirnya dia lupa passwordnya apa, terus dia nggak catat, ya udah hilang gitu teman-teman. Nah ini jadi semakin dia banyak yang beli, lanjut ya, semakin banyak yang beli, nah semakin langka teman-teman, supply-nya sedikit gitu, makanya dia harganya semakin mahal, semakin naik. Nah ketika orang jual, supply-nya baik lagi, semakin turun lagi. Jadi kapitalisasi pasarnya itu harganya tergantung kapitalisasi pasarnya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini kita coba masuk ke mata uang kriptonya ya teman-teman. Nah contohnya di sini kenapa saya pilih Cardano ya teman-teman, sama saya pilih Polkadot ya. Jadi Cardano ini dia projectnya itu jadi dia projectnya itu dia mengembangkan aplikasi desentral ya. Jadi dia kemarin smart contract di tanggal 12 ya. Jadi projectnya smart contract, banyak aplikasi desentral ya teman-teman yang bergabung sama dia. Jadi dia ngumpulin aplikasi-aplikasi yang ingin yang ingin lewat jaringan dia gitu. Nah ini juga cukup kuat ya teman-teman. Jadi memang supply-nya, kenapa harganya lama di Cardano, karena supply maksimalnya itu banyak ya teman-teman, ada 45 miliar ya teman-teman, bisa lihat 45 miliar maksimal supply-nya teman-teman. Nah kenapa dibandingkan dengan Bitcoin, kenapa Bitcoin bisa naik banget ya, kita bisa lihat ya peredaran supply-nya ya, 21 juta ya teman-teman, 21 juta ya teman-teman. Jadi cuma sedikit ya kalau Bitcoin ya. Nah kita bisa lihat gitu. Jadi kenapa kita harus riset dulu, teman-teman bisa riset koin-koin yang ada di Coin Market Cap ya. Yang pertama teman-teman harus riset koin yang ingin teman-teman beli, jangan sekedar murah ya, karena murah juga belum tentu naiknya cepet gitu ya, kadang lama bahkan turun terus gitu, terus kita nyangkut ya. Nah risetnya pertama teman-teman bisa riset supply-nya dia ada berapa ya teman-teman, terus dia itu projectnya apa, teman-teman bisa melalui websitenya dia teman-teman, misalkan di Bitget.org gini ya, teman-teman bisa klik. Nah dia ini ada websitenya, teman-teman cari tahu dia itu projectnya apa ya. Kalau Bitcoin contohnya di projectnya sebagai dia blockchainnya antara kripto di bawahnya ya teman-teman, jadi desentral dia pembentukannya gitu ya. Oke, terus kita bahas lagi 1 juta yang tadi ya teman-teman, modal 1 juta. Kalau teman-teman trading ya, ini kan harga pasti naik turun teman-teman. Ketika teman-teman gak tahu kapan ini harga termurah apa termahal, ini kan belum tentu. Teman-teman belum bisa lihat hal ini nih, ya kan? Contoh kita udah sampai di candle ini ya, teman-teman gak tahu ini kemungkinan bakal, teman-teman mikirnya ini bakal terus ke atas ya teman-teman, bakal terus ke sini target teman-teman mungkin ya mikirnya. Nah atau mungkin teman-teman targetnya di sini, dia mau
take profit di sini ternyata jatuh ya. Nah, yang ada teman-teman rugi kan kalau teman-teman stop loss di situ ya teman-teman. Misalnya take profit di sini ya rugi ya teman-teman. Ya walaupun teman-teman ya ngatur keuangannya tetap aja gitu. Karena kan trading itu kan dia meminimalisir kerugian juga ya teman-teman. Jadi mendingan teman-teman modal 1 juta di hold aja teman-teman. Teman-teman riset dulu koin apa yang teman-teman ingin beli ya. Bisa di coin market cap juga. Dia ada 11.800 token ya teman-teman, bisa riset. Nah, projectnya apa ya? Contohnya tadi ada Cardano, dia di komunitasnya bagus. Saya kenapa di dot Polkadot juga di hold. Kenapa? Karena Polkadot juga dia bagus juga projectnya, dengan supply-nya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Terus toko kripto juga dia projectnya juga nyiptain apa namanya exchange-nya teman-teman. Terus ada TWT oke, Transwallet ya teman-teman, dia projectnya jadi dari jaringan BNB juga, dia projectnya BNB juga ya. Terus kenapa? Karena kalau teman-teman trading itu menghabiskan dana operasional teman-teman ya. Contoh teman-teman ini mentang-mentang teman-teman di sini open posisi terus sampai di sini teman-teman take profit ya gitu. Tapi ketika teman-teman kalah, oke, teman-teman loss, teman-teman bingung mau take profitnya bagaimana ya teman-teman. Nah, jadi jangan berpikirnya untung sedikit terus untungnya jadi berkali-kali lipat. Enggak juga teman-teman, karena di situ ada biaya admin yang lumayan besar juga. Tiap token toko ini tuh beda-beda biaya adminnya. Nah, jadi meminimalisir kerugian dari biaya admin, teman-teman mendingan hold aja. Naik turun sedikit ya biarin, monggo ya, karena juga nggak terlalu banyak uangnya gitu teman-teman, yang dipakai untuk investasi di sini gitu aja ya. Kayak di Transwallet saya masukin 300.000 ada beberapa token, ya monggo diemin aja, mau dia naik turun merah apa hijau pink segala macam dia tetap berjalan kok, perusahaannya masih ada, proyeknya tetap dijalankan. Intinya kita yakin itu karena kita udah riset sebelumnya ya. Jadi tetap Dior teman-teman, tetap disclaimer on Dior teman-teman, mengendalikan keuangannya teman-teman riset terlebih dahulu ya. Nah, kenapa? Kalau teman-teman di sini misalkan open posisi, oke, dijual, itu ada biaya admin yang lumayan besar, ya. Kenapa? Karena keuntungannya si perusahaan itu juga dari situ, ya. Terus kalau padahal dia bakal terus naik ya teman-teman, kita kan nggak tahu. Mungkin dia turun sedikit retest ke bawah, terus dia naik lagi ke atas, ya tinggal sabar doang nunggu gitu ya. Memang kalau memang kita jual kayak gitu, ntar ada untungnya ketika dia ada selisihnya di sini kita beli lagi, ya. Cuman tingkat untuk lossnya itu juga besar ya teman-teman. Kita kan nggak tahu masa depannya dia nih bakal turun apa naik nih, ya kan? Kalau kita dari candle kita lihat sih dia bisa jadi naik ya teman-teman. Jadi nggak ada 100% yang benar ya teman-teman dari analisa trading itu teman-teman ya. Yang benar itu adalah yang benar itu adalah riset kita terhadap koin itu, kepercayaan kita. Nah, jadi kita lihat di sini sampai ke titik supportnya dia nih, dia nggak kuat, retest ke bawah ya. Ini belum pas sih. Coba sebentar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh dia kemungkinan nih kalau dia bisa sampai tembus ke atas ya, dia tuh harus ngelewatin garis garis itu ya teman-teman. Jadi agak susah juga. Kemungkinan juga kita kalau dia bisa tembus ya dia bisa naik di sini. Dia mungkin reset west dulu sedikit ya, terus dam ke atas gitu lewat di line di selanjutnya gitu ya. Oke.
Jadi saran saya di hold aja, karena kita kan nggak tahu ya masa depan token itu dia mau seperti apa, ya kan. Kemungkinan ya bisa jadi si token itu kalau kita diamin dia bakal terus ke atas, dia memang ada prosesnya teman, naik turun terus sampai atas ya gitu. Jadi saran saya mendingan meminimalisir untuk kerugian dari biaya admin, teman-teman di hold aja ya. Kalau punyanya 1, 2, 3 token ya nggak apa-apa, kayak misalnya dot saya punya misalkan 1,5 juta dot, 3 token dot ya, 3 koin dot. Nah itu seharga 1,5 juta, berarti ya kena biaya adminnya cuma 3 token. Tapi kalau punya ribuan token atau koin ya kita kena biaya admin lumayan besar, mendingan di hold aja, diemin gitu ya. Jadi kena biaya adminnya nggak gede ya, anggap aja kita rugi ini ya udah, daripada kita rugi terus di take profit, udah kena ruginya kena biaya adminnya juga ya, jadi double ya teman-teman. Nah itu sih untuk meminimalisirnya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi teman-teman, ini untuk harga dari presale-nya dia ya, jadi bukan presale sih, harga sell-nya dia, terus ini harga dari buy-nya dia ya. Ini perdagangan dari keseluruhan dari dua ini hal yang masuk ya teman-teman. Nah ini di sini ada pasarnya ya teman-teman. Jadi kita bisa klik pasar di sini, kita pilih pairingnya apa ya, ada BDR, USDT, BSD, USDC, ada DAI. Nah favorit kita yang tanda ini, jadi favorit koin yang kita bisa pakai ya. Ini ada banyak hal. Saya dari ada TRX juga saya masukin ya teman-teman. Matic juga keren ya teman-teman. Matic ini dia projectnya itu dia seperti dia itu Oke, jadi Matic itu projectnya keren juga karena Toyota itu juga sempat kerjasama kalau nggak salah Toyota ya teman-teman. Oke, terus ada lagi di sini ada Solana ya, terus ada Zilliqa juga bagus, dia itu komunitasnya bagus karena dia tokennya koinnya si pemain bola gitu teman-teman. Jadi buat para pecinta bola, Hold Zil ini bagus ya teman-teman. Nah ini komunitas juga ya. Terus kayak Dogecoin juga, dia komunitas juga, koin meme juga termasuknya teman-teman, koin harga murah ya. Koin meme itu maksudnya harga murah ya teman-teman. Nah, Dogecoin ini dia koin untuk pecinta dog gitu teman-teman, dog. Oke. Terus di sini ada Matic ya, terus ada lagi ya. Oke, ada banyak ya teman-teman. Nah tapi kalau bisa teman-teman jangan beli altcoin terus ya teman-teman, bisa teman-teman tuh hold misalkan koin-koin yang dia ada projectnya tuh blockchain gitu teman-teman, kayak Cardano itu komunitas juga bagus. Terus ada dot juga ya, ada Polkadot maksudnya teman-teman. Nah jadi dari token-token itu juga dia nyiptain token lagi, jadi yang mendukung dia turun itu ada juga teman-teman ya, harganya. Oke, yang mendukung dia turun, yang mendukung BTC naik, harganya juga nanti ketika dia naik dia ikut naik, dia harganya juga naik gitu teman-teman. Nah terus teman-teman bisa undang di sini ya referensi. Jadi teman-teman kalau udah punya atau kripto, teman-teman undang, nanti teman-teman juga bisa dapetin persenan ya teman-teman dari sini. Teman-teman bisa bikin linknya gitu. Anda menerima 10%, teman menerima 10% dari deposit. Ini dari ketentuan dari exchange-nya masing-masing yang teman pakai ya. Jadi teman-teman riset dulu exchange ini, jangan sampai nanti exchange itu malah bikin kita sulit juga gitu. Ntar banyak ada juga exchange yang banyak update-nya gitu, banyak maintenance-nya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya,
Promo-promonya juga ada, top up 500.000 di GoPay ya teman-teman, nanti ada cashback 25.000. Cashbacknya kalau nggak salah cashback 15.000 sorry ya. Waktu itu saya cashbacknya 25.000 event waktu itu ya, jadi berganti-ganti dia. Terus ada lagi nih baru 3 Bitcoin giveaway ya teman-teman, bisa ikuti ya, caranya ada di sini, teman-teman bisa pelajari lagi event-eventnya. Intinya dari sini toko kripto ini dia bekerja sama dengan Binance, dia satu jaringan juga ya teman-teman. Nah, altcoin ini, semua token-token koin-koin ini dia itu berpengaruh sama token Bitcoin ya teman-teman. Ya, jadi kemungkinan besar ya kalau dia nggak ada event nih, koin-koin atau token-token ini nggak ada event besar, misalkan kayak contoh kemarin di Cardano juga sempat naik sedikit banget ya teman-teman. Nah, yang ada koin dia yang dia dia mau smart contract di tanggal 12 dia naik sedikit doang ya, karena dia juga lagi Bitcoinnya lagi turun ya, karena dia pengaruh Bitcoin ini, dia pengaruh ke altcoin lainnya gitu. Jadi kita bisa analisa Bitcoin, kalau Bitcoin naik banyak juga koin-koin lain naik juga gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai modalnya 1 juta ya teman-teman. Modal 1 juta maksudnya modal minim ya teman-teman, bisa memaksimalkan keuntungan ya. Jadi untuk ini mendingan saran saya ya, pribadi saya sih di hold ya kalau 1 juta ya, karena kita bandingin aja kalau 25% yang kita masukin ya berarti cuma 250.000 gitu kalau trading. Karena kalau nyangkut sekali ya udah, kalau kita all in kita tungguin dia naik lagi ya, udah nyangkut di bawah, udah nyangkut misalnya kita buy di atas ternyata nyangkut dia turun ya kan, nunggunya lama, kita nggak ada dana lagi gitu. Jadi jangan di all in gitu ya, kalau bisa kita open posisi itu di sini misalkan nih, nah kita setengah aja, jangan setengah sih, 25% gitu teman-teman, dikit-dikit gitu. Jadi ketika setengah itu naik ya, ketika setengah itu dia open posisi kita naik, kita udah untung ya kan, nah ya udah bisa take profit teman-teman. Nah ketika terus turun lagi ya kan, ketika dia turun lagi teman-teman itu bisa buy lagi, karena teman-teman masih punya dana cadangan gitu ya. Jadi bukan untuk di all in di atas ya gitu, jadi percaya diri untuk di atas enggak juga teman-teman. Mendingan 25% saran saya, atau 50% paling maksimal. Ketika nanti turun lagi teman-teman bisa ada untungnya di sini, lebih murah gitu, bisa serok banyak di bawah. Nanti dia naik lagi ya kan, udah sampai di sini teman-teman gak nyangkut lagi yang ini ya kan, teman-teman udah sampai sini lagi dia udah take profit yang bawah, bisa di profit ini dua-duanya teman-teman, untung jadinya gitu. Dibandingkan all in, misalkan teman-teman all in di sini nggak ada dana sisanya, teman-teman udah rugi total di bawah ya kan. Tapi kalau ada 50% yang teman-teman sediakan untuk nanti serok di bawah, udah di bawah sini teman serok, ini udah untung teman-teman. Di sini ke sini juga udah lumayan nih jaraknya, dari di sini harganya 640 juta ke 633 juta, ke sini sekarang udah 663 juta ya teman-teman. Jadi ada selisihnya lumayan gede ya teman-teman. Nah kalau coba bayangin kalau teman-teman all-in jatuh dang, udah nunggu lagi teman-teman nyangkut di sini. Kalau teman-teman jual ruginya banyak kayak gitu ya. Nah makanya saran saya teman-teman mendingan gak usah di tradingin, karena kalau di tradingin juga kita harus mantau terus. Jadi kalau ada kesibukan mendingan kita hold aja gitu, hold tokennya, karena toh dia bakal jatuh sedikit untuk fungsi dia biar seimbang ya, karena dia nggak mungkin terus naik gitu. Di ibaratnya tuh harus ada napasnya, dia turun dulu terus naik lagi, terus dia turun lagi ya kan, koreksi ya kan, terus naik lagi, terus kadang suka ada sideways sedikit kayak gini nih, sideways. Nah ini penentuan nih, dia nanti bakal ujung-ujungnya nih mungkin udah kebentuk penyilangan di sini, dia bakal naik lagi ke atas ya teman-teman. Jadi udah ada indikasi-indikasi naik juga ya teman-teman, bisa serok sebenarnya di momen-momen kayak gini ya. Jadi memang target saya ini video ini 1 jam ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman mungkin ada beberapa yang berpikirnya ini kelamaan ya, jadi mungkin ada
lain waktu lagi yang saya ingin bahas ya teman-teman tentang tadi Transwallet sama PancakeSwap ya, karena ada beberapa pertanyaan gimana sih cara belinya di token-token baru. Nah, token-token baru ya itu bagus, peluangnya besar. Ketika dia masuk ke exchange harganya langsung naik ya. Kenapa? Karena dia langsung tiba-tiba masuk pasar global, harga masih murah, projectnya bagus, itu global pada ngelirik gitu teman-teman. Apalagi kalau dia masuk ke exchange yang nomor satu kayak Binance atau toko kripto juga udah lumayan. Nah kalau masih di bawah-bawah biasanya masih sedikit agak susah karena dia market di exchange-nya masih sedikit ya gitu, market cap-nya masih sedikit, jadi kita bisa lihat potensinya ya jangka panjang ya, jangan buru-buru. Kalau di sini nggak bisa buru-buru gitu. Nah untuk di sini ketika teman-teman ingin deposit, teman-teman juga harus copy dari smart contract-nya ya teman-teman, smart contract-nya dari BNB-nya di sini, terus masukin teman-teman beli BNB di toko kripto atau di exchange lain atau di exchange lain bisa juga teman-teman. Contoh BNB-nya saya beli di sini, terus saya tampilannya beda ya teman-teman. Kalau di sini saya biasa di HP ya. Teman-teman kirimnya kalau lebih di HP itu lebih gampang ya teman-teman. Jadi di situ ada penarikan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa pilih penarikan. Oh ya di sini kalau nggak salah teman-teman, misalkan di sini ya, oke di sini contohnya anggap misalkan Pak Kadit ya, di sini ada penarikan setoran ya. Nah teman-teman bisa penarikan, terus teman-teman di sini bisa copy alamatnya dari PancakeSwap ini ya, alamat dari smart contract PancakeSwap, masukin taruh di sini, terus jumlahnya yang min transfer berapa, misalkan 3. Nah nanti dikirim, dia masuk pindah ke sini, di swipe lagi gitu BNB-nya. Di contohnya di BNB ya teman-teman. Bakal ini contoh, anggap aja kita anggap BNB. Nah nanti di sini tuker ke koin yang altcoin yang kita ingin beli, yang koin-koin baru gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman, tapi resikonya juga besar karena dia nggak ada penjamin ya. Karena kalau udah masuk ke market cap exchange yang besar, dia udah pasti bertahan karena dia itu perputarannya juga cepet gitu. Kalau dia exchange udah masuk pasar global dibandingkan dia banyak bertahan di PancakeSwap gitu. Oke, jadi teman-teman tetap di Yor ya, teman-teman bisa riset kembali ya. Jadi bincang-bincang santainya hanya itu aja. Mungkin kita hanya kedepannya mungkin bisa sharing-sharing ya teman-teman, atau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Oke, jadi itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf teman-teman jika ada kelebihan atau kekurangan yang yang baru saja saya sampaikan. Intinya saya di sini ingin menginformasikan untuk teman-teman pemula ya, kalau modal sedikit nggak usah kita muluk-muluk untuk cepet kaya ya teman-teman gitu, karena butuh proses. Karena candlestick aja dia pun naik butuh proses, yang nggak bisa ujuk-ujuk dia harus terbang mentang-mentang tagline misal to the moon ya kan. Dia terbang dikit dia harus ada nos lagi teman-teman, dia istirahat sedikit, retest ya kan, terus dia naik lagi dam ke atas, terus diturunnya dalam ya kan, balik lagi ke titik sini. Dia itu butuh waktu berapa bulan untuk naik ke atas itu ya kan. Jadi proses ya. Tiba-tiba jatuhnya juga sama teman-teman, di supportnya di sini, terus dia naik sedikit nggak kuat, terus lagi naik lagi, proses teman-teman, terus dam balik lagi ke titik semula lah ya teman-teman. Bahkan sempat turun after covid ya, ini parah damnya. Nah sekarang sempat naik, ini naiknya ini hanya segelintir kecilnya teman-teman dari sebelumnya ya gitu. Jadi teman-teman bisa melalui proses itu ya. Jadi kita nggak usah buru-buru. Memang untungnya itu kadang bisa ratusan, bahkan bisa dibilang ya 2 kali lipat dari modal kita bisa teman-teman.
apalagi kalau kita mungkin hold bertahun-tahun itu bisa banget ribuan persen ya, karena kita kan perkembangan waktu, semakin waktu kita banyak juga orang yang punya token yang menyukai token yang kita sukai juga, contoh kayak Polkadot, ada Cardano gitu. Jadi kita tetap di Your juga ya, riset terlebih dahulu apa yang token kita ingin beli, karena itu masa depan kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu aja ya, salam profit luar biasa, salam sobat cuan, terima kasih, bye.